Berikut ini adalah hasil simulasi yang telah kita lakukan. Nah, yang bagian kiri adalah hasil dari mu sampel, mu.sample.man itu adalah seperti ini. Kalau kita plot sepanjang iterasi yang kita sudah lakukan, yaitu sebanyak 1000 ya. Ini juga yang sudah kita lakukan terhadap tau. Dan kemudian dari 1000 itu kalau kita pengen lihat density-nya ya seperti ini, density-nya ini adalah distribusi marginal dari si mu ya. Dan ini adalah distribusi marginal dari si tau ya. Dan ini harus mirip dengan distribusi normal, dan yang bawah itu harus mirip dengan distribusi gamma tentunya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa minimumnya itu ada di sekitar 159 dan maksimumnya ada di sekitar 162 ya, untuk si mu ya. Sementara untuk si tau minimumnya ada di sekitar 0,02 dan maksimumnya ada di sekitar 0,035 ya. Nah, ini adalah estimasi parameter dari si mu dan dari si tau dengan pendekatan Bayesian, bukan dengan pendekatan maksimum likelihood ya, tapi dengan pendekatan Bayesian. Nah, kita bisa memanfaatkan karena pendekatan Bayesian itu menghasilkan sebuah distribusi, maka kita bisa menjawab banyak pertanyaan penelitian. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan untuk yang laki-laki gitu. Kita juga ingin mengetahui credible interval, 95 credible interval untuk tinggi badan laki-laki ya. Dan kita juga bisa menerapkan hal yang sama untuk yang wanita, dan kita juga bisa menjawab pertanyaan seperti apakah benar bahwa secara rata-rata laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita ya. Nah, ini kita bisa lakukan hal ini. Atau kita bisa jawab banyak sekali pertanyaan karena mu yang kita dapatkan itu adalah sebuah distribusi, bukan satu nilai saja gitu. Karena ini adalah sebuah distribusi ya. Nah, mungkin kita jawab dua pertanyaan yang pertama dulu. Apa rata-rata ya? Jadi rata-rata posterior dari tinggi badan laki-laki ya, kita tinggal mu sampelnya tinggal kita mu sample.man-nya tinggal kita rata-ratakan, dan hasilnya adalah ini ya, 160 ya. Dan kemudian 95% credible intervalnya ya tinggal kita cari kuantalnya di 0,025 dan di 0,975, dan saya dapatkan seperti ini ya. Berarti 95% penduduk suku asli tersebut tinggi badannya itu di sekitar 159,6 sampai 161,42. Begitu pula dengan taunya, kita bisa lakukan hal yang sama. Tau itu adalah precisionnya. Precisionnya itu rata-ratanya itu adalah di 0,02776, dan kita juga bisa hitung 95% credible interval untuk si tau. Nah, ini semoga cukup jelas apa yang saya sudah lakukan dan jelaskan. Seperti yang tadi saya bilang, kita bisa lakukan hal yang sama juga untuk tinggi badan wanita. Dan di sini saya sudah tuliskan coding yang diperlukan untuk melakukan simulasi distribusi posterior untuk tinggi badan wanita ya. Namun tidak lengkap, yang saya lakukan itu tidak lengkap. Di sini saya hanya melakukan preparation-nya saja, tetapi bagian teknik Gibbs sampling-nya itu saya hilangkan ya. Silakan Anda coba sendiri ya. Sama persis dengan yang laki-laki, silakan Anda ikuti aja gitu ya. Nah, setelah Anda dapatkan ini mu sample.woman sama tau sample.woman-nya, setelah diisi dengan menggunakan teknik Gibbs sampling, Anda bisa lakukan plotting ya. Kita bisa plot Bayesian simulation-nya, dan kita juga bisa plot posterior density-nya ya. Dan Anda akan mendapatkan hal yang sama seperti yang laki-laki sih sebenarnya. Prinsipnya mirip, bentuknya mirip ya. Cuman di level angkanya aja berubah. Nah, ini yang Anda akan dapatkan ketika Anda melakukan plotting dari keempat perintah yang terakhir ya. Nah, di sini kita bisa lihat Bayesian simulation-nya, atau yang disebut dengan MCMC-nya ya, Markov Chain Monte Carlo-nya adalah seperti ini, dan ini adalah density-nya. Density untuk si mu dan density untuk si tau ya. Terlihat bahwa kalau dari angka-angkanya mah emang terlihat bahwa lebih kecil ya. Lebih kecil dibandingkan yang laki-laki ya. Tetapi untuk yang taunya mah kurang lebih sama ya, karena variasi tinggi badan wanita dan variasi tinggi badan pria dewasa
kurang lebih sama ya. Jadi harusnya nilai taunya itu tidak berubah. Nah, pada saat ini kita bisa juga menjawab secara rata-rata tinggi badan wanita itu berapa gitu ya. Tinggal kita min aja, average kan atau rata-ratakan new sample.women-nya, dan kita dapatkan nilainya adalah 149 ya. Kita juga bisa hitung 95% credible interval dari mu untuk si wanita ya, dan kita dapatkan nilainya 148 sampai 150. Berarti dengan kata lain 95% mu itu ada di sekitar 148 sampai 150. Kita bisa lakukan hal yang sama juga untuk si tau ya. Dan di sini taunya itu tau sample.women-nya dapatnya 0,038. Kalau kita bandingkan dengan yang pria, tadi kalau tidak salah yang pria itu adalah 0,0277 ya. Nah, jadi terlihat di sini bahwa yang wanita lebih bervariasi dibandingkan yang pria sih ya. Dan kita juga bisa dapatkan 95% confident interval atau Bayesian interval untuk tahu yang wanita ya. Nah, tetapi kita belum menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 ya, kalau tidak salah. Secara rata-rata pria atau wanita yang lebih tinggi ya gitu. Nah, kita akan coba jawab itu. Nah, yang nomor 1, hitunglah peluang posterior bahwa laki-laki selalu lebih tinggi dari wanita secara rata-rata ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan adalah on average, berarti kita tuh lagi ingin melihat mu jadi misalkan X itu adalah tinggi badan laki-laki ya. YI itu adalah tinggi badan perempuan ya. Nah, ini adalah laki-laki ya. Ini wanita. Kemudian mu L itu punya distribusi, mu wanita juga punya distribusi ya. Nah, yang ingin ditanyakan dari pertanyaan nomor 1 itu adalah mu-nya ya. Jadi karena kita ngomong secara rata-rata ya. Jadi mu L sama mu W itu lebih besar siapa gitu ya. Atau peluang mu L selalu lebih besar dari mu W. Dan ini kita lagi berbicara tentang distribusi posterior ya. Jadi mu L sama mu W melalui distribusi posteriornya itu siapa yang lebih gede gitu. Peluang mu L selalu lebih gede daripada mu W itu berapa. Dan untuk menjawab pertanyaan pertama kita cukup lakukan perintah ini gitu ya. Mu sample.man dibandingkan dengan mu sample.woman ya. Kan kita lakukan 1000 simulasi. Dari 1000 simulasi tersebut mu sample.man sama mu sample.woman itu terjadi berapa kali, dan ternyata terjadi 1000 kali gitu ya. Maka min-nya adalah 1. Nah, semoga cukup jelas gitu. Nah, pertanyaan kedua lebih sedikit kompleks karena peluang posterior bahwa random man ya, akan lebih tinggi daripada random woman. Nah, kalau kita ngomongin random, berarti kita lagi bukan ngomongin distribusi posterior, tetapi kita lagi ngomongin distribusi prediktif ya. Dan ini kita akan menjawabnya secara simulasi. Nah, jadi kita ingin mencari tahu dulu random man ya, random man. Untuk mencari tahu random man, kita tinggal simulasikan aja. Mu sample.man ini total ada 1000 ya. Nah, taunya pun ada 1000. Ya. Nah, kita akan dari setiap 1000 ini kita akan ambil distribusi normal ya. Kita akan ambil distribusi normal sebanyak 1000 juga, sehingga kita akan mendapatkan tinggi badan random man sebanyak 1000 buah. Random man itu ada 1000 buah. Kemudian random woman-nya pun akan ada 1000 buah. Dari setiap 1000 itu kita bandingkan kapan random man itu lebih besar daripada random woman-nya. Dan ternyata dari 1000 itu ada 922 kejadian di mana random man itu lebih besar daripada random woman, sehingga peluangnya adalah 0,922 ya. Kalau ini peluangnya 1. Nah, ini semoga cukup jelas ya. Jadi di contoh nomor 1 kita lagi berbicara tentang distribusi posterior, sementara soal nomor 2 itu kita lagi berbicara tentang distribusi prediktif. Nah, di sini distribusi prediktifnya itu tidak saya turunkan secara analitik, tetapi saya lakukan dengan menggunakan simulasi, yaitu dengan 2 perintah ini nih. Ini adalah distribusi prediktif dengan menggunakan simulasi.